Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama saya hormati Ibu dosen mata pengampu kuliah manajemen pendidikan, yaitu Ibu Dr. Sito Rahmana MA, dan yang saya hormati teman-teman yang senasib dan seperjuangan dengan saya dalam hal menuntut ilmu. Perkenalkan, nama saya Delvia Wulandari, NIM 2120001 dari kelas PAI 3A. Di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan jawaban ujian tengah semester manajemen pendidikan saya. Soal pertama, jelaskan secara rinci dan langkah-langkah strategis apa yang akan Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Jika saya menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saya akan memilih langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi saya. Di mana visi saya yaitu mewujudkan pendidikan berkualitas yang bertakwa, beradab, dan berbudaya tinggi dengan didukung lingkungan yang bersih, serta menjadi pelopor keteladanan melalui sistem dan iklim pendidikan yang kondusif. Teruntuk misi yang akan saya wujudkan terhadap visi adalah: yang pertama, mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional dan pendukungnya internasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, wawasan kebangsaan, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan. Yang kedua, membudayakan hidup bersih dan lingkungan sehat. Di sini saya akan menekankan kepada pendidikan untuk menjalankan kebersihan lingkungan setempat. Yang menjadi permasalahan utamanya adalah sampah. Saya ingin staf-staf saya memiliki rasa tanggung jawab terhadap sampah di lingkungan sekitar. Yang ketiga, meningkatkan prestasi staf-staf saya dengan mempertajam keunggulan-keunggulan pendidikan sehingga menjadi pendidikan yang bagus dan unggul. Yang keempat, saya ingin meningkatkan rekan-rekan di dalamnya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sejatinya manusia kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, meningkatkan sistem pembelajaran berbasis IT. Saya ingin memperluas pendidikan dengan adanya penunjang-penunjang berbasis IT ini agar pendidikan di daerah saya tidak monoton. Tujuan saya menjadi dinas pendidikan adalah mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan kepada aparat pendidikan, meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas tinggi kepada masyarakat, serta meningkatkan proses belajar mengajar menuju terbentuknya mutu lulusan pendidikan dasar, menengah, dan atas. Baik, strategi yang akan saya lakukan jika menjadi dinas pendidikan adalah bersedia melakukan perubahan dari kondisi sekarang kepada kondisi yang ideal. Kemudian melakukan pemberdayaan melalui organisasi, serta berani mengambil risiko atas apa yang akan dilakukan. Program kerja saya adalah meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap kurikulum pendidikan, terutama kurikulum 2013, meningkatkan keterampilan staf-staf dan guru, melengkapi buku-buku, referensi, pegangan, dan sarana-prasarana yang baik, serta meningkatkan kegiatan-kegiatan lainnya secara kualitas dan kuantitas. Baik, lanjut kepada soal yang nomor 2. Bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Baik, di sini saya akan menjawabnya. Sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai, harusnya Indonesia menganut kesetaraan dalam pendidikan, bukan dinilai dari strata sosial, tetapi dinilai dari segi prestasi. Dan yang berprestasi saja yang menjadi pengurus negara dengan diangkat langsung oleh negara, contoh seperti peraih medali emas diangkat menjadi ASN atau sebagainya. Bukan dari perorangan yang mampu bayar saja supaya tidak melenggangkan korupsi karena negara harus beradab. Lanjut kepada yang ketiga. Bagaimana cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Yang pertama, yaitu mengatur manajemen sekolah dengan baik. Setiap lembaga sekolah pasti memiliki manajemen sekolah yang diatur oleh kepengurusan sekolah. Semua pengurus sekolah harus mampu melaksanakan dan bertanggung jawab atas tugas masing-masing berdasarkan bidangnya, sehingga sekolah dapat terorganisasi dengan baik dan berjalan dengan semestinya. Yang kedua, peningkatan kedisiplinan harus lebih diutamakan. Kedisiplinan adalah hal penting yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi atau lembaga. Dalam sekolah, kedisiplinan harus dilakukan oleh semua pihak sekolah, baik pendidik maupun peserta didik. Untuk itulah, setiap lembaga sekolah pasti membuat absensi sekolah, terutama kepada peserta didik agar peserta didik menjadi hebat dan mandiri. Yang ketiga, pengajaran dilakukan oleh guru-guru profesional. Kualitas pendidikan sekolah juga dipengaruhi oleh guru sebagai subjek pengajar. Oleh karena itu, sekolah harus memiliki guru-guru profesional di mana guru-guru tersebut merangsang pengetahuan kepada siswa, sehingga siswa akan dapat merespon pengetahuan tersebut dengan baik. Yang keempat, menggunakan media dan metode belajar yang relevan. Kita bisa menemukan banyak media dan metode belajar di internet, tetapi tidak semuanya bisa sesuai ditetapkan di sekolah. Untuk itulah setiap guru harus berpandai-pandai dalam memilih metode dan media belajar sesuai untuk siswa. Media dan metode belajar sesuai akan mampu mempermudah siswa dalam merespon pengetahuan dari guru. Lanjut kepada soal yang nomor 4. Bagaimana cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dalam perguruan tinggi, pastinya memerlukan strategi-strategi yang perlu dilakukan. Adapun strategi yang dapat dilakukan, diantaranya, yang pertama, dari segi dosen sebagai pengajar dan pendidik. Dosen harus mempunyai kualifikasi yang penuh bagi penyampaian ilmunya kepada mahasiswa. Dengan tenaga dosen yang kompeten dan berkualitas akan memudahkan penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang disampaikan kepada mahasiswa dapat diterima dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan mahasiswa dengan kajian bidang ilmu yang dipilihnya.
Yang kedua, upaya untuk meningkatkan kualitas dosen yang ada sekarang. Perubahan-perubahan mendasar pada kurikulum dan metode belajar mengajar akan timpang dan bisa jadi kurang efektif. Yang kedua, segi mahasiswa. Strategi ini dilakukan dengan cara melakukan seleksi pada calon mahasiswa. Apakah calon mahasiswa tersebut telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan? Untuk itu, perlu adanya sistem seleksi yang nantinya akan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas pula. Yang ketiga, segi sarana dan prasarana. Untuk menghasilkan kualitas tenaga lulusan perguruan tinggi, maka harus bekerja sama dengan pihak dunia atau industri sebagai penyerap dan pemakai tenaga lulusan perguruan tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan unsur mahasiswa, alumni, dan perusahaan-perusahaan yang mewakili dunia usaha untuk memberikan masukan yang berguna untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang diharapkan mampu berkiprah di era globalisasi. Untuk itu, maka perlu perbaikan terhadap kurikulum dengan menambahkan program baru seperti penguasaan bahan internasional atau penguasaan bahasa internasional, teknologi komputer, program magang dan etika, serta perpustakaan sebagai jantungnya perguruan tinggi. Baik, lanjut kepada soal nomor 5. Apa hal yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan? Baik, yang pertama itu ada pemerintah, yaitu seorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan. Yang kedua, siswa dan orang tua, untuk mendapat pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, komunitas, memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk pengembangan diri. Yang keempat, pendidik dan tenaga kependidikan, membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan. Yang kelima, investor, mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Yang keenam, institusi lain, yaitu membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap pakai. Baik, lanjut kepada soal yang nomor 6. Cantumkan jurnal dari salah satu materi tersebut dan berikanlah gagasan ilmiah saudara terkait dengan jurnal tersebut. Dan temukanlah dalam jurnal yang saudara pilih itu apa yang terjadi, karakteristik, dan jurnal tersebut, dan bagaimanakah implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materinya, yaitu manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Abstraknya, sumber daya manusia memiliki peran yang signifikan dalam setiap kegiatan pada suatu lembaga termasuk lembaga pendidikan. Sumber daya manusia harus dapat dikelola atau dimanage dengan baik sesuai dengan fungsinya supaya sumber daya manusia ini dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya pada lembaga yang digelutinya. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Oleh karena itu, fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, organisasi atau lembaga, organisasi ataupun kelembagaan dapat tercapai. Di samping itu, dengan prosedur pengelolaan sumber daya manusia yang baik, diharapkan kekurangan dan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu terkait dengan kemampuan daya saing dapat teratasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan gagasan ilmiahnya, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh besar terhadap gaya hidup dan kebiasaan manusia. Apalagi jika tidak adanya filter atau penyaring berbagai hal sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu akan berpengaruh terhadap kinerja setiap manusia termasuk di bidang pendidikan. Sumber daya manusia memiliki peran besar dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan yang merupakan suatu proses tidak dapat terlepas dari peran sumber daya manusia karena salah satu aspek penting itu adalah sumber daya manusia itu sendiri. Selain itu, manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi. Karena manusia terkadang menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif pegawai meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggih. Hal ini juga berlaku dalam dunia pendidikan karena secara khusus proses pembelajaran yang diperankan oleh pendidik tidak dapat digantikan oleh teknologi. Untuk menjadikan sumber daya manusia itu lebih berfungsi baik secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukannya pengelolaan yang baik, yakni mulai dari perencanaan sampai tahap akhir dalam fungsi manajemen. Membicarakan keberadaan sumber daya manusia dalam organisasi pendidikan merupakan hal yang wajar, karena dalam proses pendidikan sumber daya manusia memiliki peran besar baik dalam hal administratifnya maupun operasionalnya. Sumber daya manusia perlu dikelola dengan baik sehingga dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Itulah sebabnya perlu adanya manajemen sumber daya manusia. Lanjut kepada karakteristik. Karakteristik di sini ada dua ya. Yang pertama itu manajemen administratif yang memfokuskan pada kegiatan perencanaan, organisasi, bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan serta komunikasi. Yang kedua itu ada manajemen operasional yang memfokuskan pada kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Lanjut kepada poin yang ketiga itu adalah implikasinya. Sejalan dengan tantangan kehidupan global, pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan salah satu penentu mutu sumber daya manusia. Maka implementasi atau peran kita adalah yang pertama, meningkatkan pola pikir, yang kedua, membuat kita berpikir secara logis, yang ketiga, mengembangkan kemampuan, yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan, yang kelima, kita harus memiliki pengetahuan yang luas. Baik, mungkin itu sekian jawaban dari ujian tengah semester manajemen pendidikan saya. Maka saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.